Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, masih tentang polemik nasab Ba'alwi yang sudah 2 tahun ini bergulir menjadi sebuah polemik yang belum ada penyelesaian. Bahkan cerita-cerita khurafat itu berkembang pesatnya di Nusantara ini, dan hal ini perlu diluruskan. Siapapun orangnya tidak boleh membuat atau menodai ajaran Islam. Kita sebagai nahdien harus bergerak, harus meluruskan tanpa ada rasa benci kepada para habaib. Justru kita sayang kepada mereka, karena cerita-cerita khurafat ini sangat berbahaya, membuat orang terdoktrin, terbius dengan cerita-cerita tersebut. Akhirnya menjadi budak-budak dan pikiran kita tidak bebas, tidak merdeka, yang nanti akan menyebabkan bahaya ke depannya. Bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya pikirannya terpenjara? Saya selaku generasi muda terpanggil merasa terenyuh ketika fenomena ini ada di bumi Nusantara. Ini salah satu penjelasan dari Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji tentang mencium kaki habaib atau syekh. Silahkan saudara-saudaraku simak penjelasan beliau berikut ini. Hukum mencium kaki hukum mencium kaki Habib. Saya tidak bisa menjawab secara langsung, tetapi saya ingin bertanya balik, lebih ekstrim mana antara mencium kaki Habib dengan sujud di hadapan syekh? Ini pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua, apakah bisa disamakan antara mencium kaki dan sujud di hadapan syekh? Apa sosok syekh bisa dianalogikan dengan orang biasa? Misalnya sujud dengan syekh saja tidak boleh, apalagi dengan orang yang bukan syekh. Apakah bisa dibuat analogi seperti ini? Orang biasa ini yang makomnya di bawah syekh. Yang dimaksud saya di sini bukan hanya status usianya yang tua, tapi yang dimaksud saya di sini adalah lebih pada kapabilitas keilmuannya yang tinggi. Monggo, bagaimana bisa disimpulkan dengan baik dan mencerahkan umat? Targetnya mencerahkan umat. Tapi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan teks yang saya baca beberapa minggu yang lalu ini kita lewati pada saat saya menyampaikan kajian Fathul Mu'in kepada para santri. Semoga khatam ini. Ini teksnya berbunyi, wa sujudul jahalati utawi sujudi piro-piro wong bodoh baina yadai masya yahihim ing dalem ngarepe piro-piro gurune juhalah haramun iku haram ittifaqan kelawan ittifake para ulama. Jadi sujudnya orang-orang yang bodoh di hadapan masayahnya, di hadapan guru-guru mereka, itu adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Begini ini juga masih perlu dikaji lagi.
biar lebih tidak tergesa-gesa, biar lebih hati-hati. Kategori orang bodoh ini, orang bodoh bawaan dalam arti tidak punya perspektif keilmuan, basis keilmuan, atau orang yang sebenarnya punya basis keilmuan, tapi karena dia sujud, melakukan sikap sujud itu, sehingga secara otomatis dikatakan bodoh. Karena antara basis keilmuan dan perilakunya tidak simetris. Atau memang betul-betul orang yang tidak punya basis keilmuan, betul-betul bodoh, yang sedang sujud di hadapan gurunya. Monggo. Tapi yang jelas teks yang saya baca adalah wasujudul jahalati baina yaday masyayihim haramun ittifaqan. Kalau menurut saya pribadi dari analisis teks ini, kategori bodoh itu dua-duanya. Bodoh dalam arti memang tidak punya basis keilmuan, baik di bidang ad-din maupun terkait dengan saintifik, ilmu yang ilmiah, maupun orang yang memiliki basis keilmuan, namun karena melakukan sikap sujud di hadapan syekh, maka secara otomatis dia kategori bodoh. Sujud pun di sini bisa dianalisis juga.